Kalau di situ ada ancaman, pasti di balik ancaman itu ada peluang. Kesulitan, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya mempercayai itu, saya tanam di diri saya menjadi mindset saya. Saya harus bisa mewujudkan visi saya, dengan visi saya adalah ingin mengglobalkan sambal DD1. Nama saya Susila Ningsih, saya berasal dari Surabaya. Bisnis saya sekarang adalah industri kecil sambal. Saya sebetulnya seorang pensiunan, waktu itu pensiunan di tahun 2011, pensiun di bulan Maret. Akhirnya saya sepakat, di diri saya sendiri saya sepakat, saya harus bisa menjadi industri kecil supaya bisa ada orang banyak bekerja di situ. Sudah ada gambaran begitu ya, tetangga yang tadinya ngerumpi bisa dapat manfaat dari situ. Nah, dari situ saya kolaborasikan dengan hobi saya. Hobi saya adalah memasak. Sedangkan sekarang saya tinggal berdua sama suami. Nah, karena tinggal berdua sama suami, masaknya itu cuma keinginan suami saja. Saya kadang dihiraukan lah kesenangan saya gitu. Jadi melatih suami aja. Tapi kan tidak bisa keluar, hobi masak itu tidak bisa keluar gitu. Saya bisa. Akhirnya saya nyoba 1 kilo cabai gitu. Wah, masak paling mudah itu rak nyambel. Nyambel saya rasa seluruh ibu-ibu seluruh Indonesia ini bisa nyambel. DD1, kenapa kok DD1? DD1 ini adalah alamat rumah. Kenapa alamat rumah menjadi merek? Karena pada waktu itu tidak seperti sekarang. Kalau mengajukan hak merek itu bisa bertahun-tahun. Jadi itu tantangan ya. Jadi waktu itu harus ke Kumham di sini, di Kuningan sini, Jakarta. Saya buta bagaimana caranya bisa mendapatkan merek terregistrasi DD1. Tidak mudah. Kenapa DD1? Karena kalau misalkan pakai nama sambal Bu Susi, kalau sambal dengan nama Bu itu sudah banyak banget. Jadi pasti sesuatu itu banyak sekali tantangan di situ, perjuangan dan tantangan. Tapi saya yakin betul kalau di situ ada ancaman, pasti di balik ancaman itu ada peluang. Di situ ada kesulitan, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan berikutnya. Nah, saya mempercayai itu, saya tanam di diri saya menjadi mindset saya. Saya harus bisa mewujudkan visi saya, dengan visi saya adalah ingin mengglobalkan sambal DD1. Mulai ngulek 1 kilo gitu. Jadi saya dari situ sudah fokus bagaimana makanan ini nggak cuma lokal aja. Tadi kan mulai dari keluarga dulu, saudara, teman, toko sekitar. Saya terus melingkar di sekitar kita. Bisa toko sekitar kita, Surabaya, regional, Jawa Timur, regional, terus kemudian nasional. Nah, kalau sudah bisa nasional, ayo kita go global supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kami bantu. Terus usaha, terus mengeluarkan tantangan atau ancaman itu menjadi peluang itu yang terus ada di diri saya. Terus begitu mulai ekspor, saya kepinginnya mulai awal dari cabai 1 kilo itu ngulek 1 kilo saya harus bisa mengenalkan tis pedas ini ke global. Perizinan itu semua sudah melengkapi, ada yang di sini. Kemudian di 2013 setelah ini izin-izin lengkap, masuklah produk saya ke retail modern yang lumayan, yaitu Gelail. Waktu itu Gelail, sekarang Rens Market. Gelail itu yang ada di Surabaya,
Tetapi setelah masuk di Gelail itu memang sambal belum banyak seperti sekarang. Sekarang sambal itu menjamur luar biasa. Di tahun 2012 perizinan lengkap saya masuk retail modern, itu sudah kemudian nasional di Gelail itu. Tapi kan pasarnya Gelail masih sedikit. Di 2013 meluncurlah mulai penghargaan menyentuh ke DD1. Di ulang tahun Kota Surabaya bulan Mei, saya dapat penghargaan industri kecil terbaik. Dengan mendapatkan penghargaan itu, selain nilai plus di penghargaan itu juga saya sebagai owner itu mendapatkan suatu bantuan. Industri kecil itu dapat 5 juta, kemudian pahlawan ekonomi dapat 30 juta. Tidak langsung saya untuk kepuasan diri sendiri, tetapi itu kembalikan ke produksi. Setelah nasional, waktu itu 2015, saya masuk ke Transmart, Carrefour dan Transmart, yang tadinya cuma ada di Surabaya, yang tadinya cuma saya masuk di kota Surabaya. Surabaya itu cuma ada 4 toko waktu itu. Itu juga tidak begitu saja saya langsung masuk terus enak dapat order PO kemudian turun, tidak. Walaupun saya buta tentang digital, tetapi saya harus bisa masuk ke digital tersebut. Jadi saya harus bisa menguasai, berarti saya harus merekrut pegawai yang bisa digital. Iya, kita harus berjuang, belajar terus belajar. Bukan belajar ilmu saja, tetapi juga mengenai pasar, mengenai varian produk, semua beruntut sehingga saya sekarang bisa menggaji pegawai dalam hal ini adalah 9 orang dengan saya di tahun 2000 sekarang ini 2024, dan dibantu oleh ibu-ibu sekitar rumah yang sangat membantu saya, dan ibu-ibu itu tersebut juga sangat terbantu dengan adanya DD1. Makanya menjadi pahlawan ekonomi Kota Surabaya di tahun 2013 Desember. Begitu di tahun 2015 saya terciumlah oleh kementerian karena saya mendapatkan akhirnya saya direkrut oleh Kementerian UKM dan Koperasi untuk ngajarin sambal supaya bisa menjadi sambal seperti ini atau seperti ini ke seluruh Indonesia. Memang pada waktu itu kan suami saya sakit, jadi itu memang perlu, di awalnya itu memang saya setelah pensiun, saya waktunya berbakti kepada suami, karena begitu pensiun pasti mereka orang-orang pensiunan itu pasti merasa bahwa dirinya itu sudah mulai tua, mulai renta. Tetapi dalam 3 bulan di awal, di sebelah suami saya terus karena dia stroke, saya sebelahnya terus. Saya tidak akan kemana-mana. Satu, nanti saya akan merepotkan anak-anak saya. Anak-anak saya sudah di luar kota semua, nggak ada yang sekota. Begitu. Nah, di situ saya seperti hentakan gitu setelah 3 bulan melayani saya. Terus melihat tetangga, banyak yang rumpi, ibu-ibu. Sebetulnya itu keluhan ya, keluhan-keluhan itu, nah di balik keluhan-keluhan itu tadi bisa menjadi peluang. Wah, berarti kan SDM tersedia sekitar, bahan baku tersedia. Nah, saya tinggal sekarang bagaimana saya masuk ke suami. Saya bilang suami, kalau saya sendirian nggak ada yang nemani nanti. Tapi kalau saya jadi punya usaha, pasti nanti saya ada yang menemani. Kalau saya butuh pertolongan, berarti saya butuh tenaga kerja. Kalau saya butuh tenaga kerja, berarti saya harus punya uang lebih untuk bisa membayar tenaga kerja tersebut. Nah, berkecamuk itu di pikir saya. Banyak pastinya, tetapi di ujung itu saya kan sudah berkeyakinan, mindset saya ini di mana ada ancaman, di balik ancaman itu ada peluang. Itu harus tertanam di sini, Mbak Dinda. Di mana ada kelemahan, di balik kelemahan itu kalau kita berjuang terus dengan kelemahan,
ada jadi satu kekuatan yang mencibir banyak, yang bisa membuktikan bahwa orang kalau masak makanannya sendiri pasti ngunggul-ngunggulkan masakannya sendiri. Nah, ini pasti, ini loh masakannya saya paling enak. Orang kalau ini memang di dalamnya enggak enak, pasti akan mencibir. Oh, sus tahu tak cicipi gak enak, pasti begitu. Tapi ayo kita berjuang di dalam sini menjadi produksi yang enak dan berkualitas tinggi. Bagaimana caranya? Belajar terus. Sehingga pada tahun 2016 saya sudah tersertifikasi oleh HACCP Analysis Critical Control Point. Itu adalah keamanan pangan dunia, keamanan pangan internasional, tidak nasional. Kalau nasional mungkin BPOM, izin edar gitu ya. Kembali ke inti adalah jangan mudah putus asa, kita belajar terus, kita berjuang. Kalau masalah orang ingin menjatuhkan itu, tapi kayak saya karena itu ridho Allah, saya menjadi sambal di desa satu ini karena ridho Allah. Sampai sekarang saya masih bisa hidup sambil di desa. Bukan saya sombong, enggak. Masih ada yang lebih kuat di atas langit, masih ada langit di sana. Masih ada Allah di sana yang melindungi saya. Karena saya percaya betul bahwa saya dilindungi oleh Allah karena saya berjalan di jalan yang benar.